saya kirim kamu ke Amerika untuk sekolah, itu bukan untuk belajar ilmunya, tapi kamu harus belajar tentang tentang manusianya, tentang kehidupannya, bukan hanya ilmunya, dan kamu pulang bawa ke Indonesia dan kembangkan negaramu dengan caramu sendiri. Nah, halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Renat Prarsa di MBI Talk. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita kedatangan seorang tokoh yang sangat-sangat inspiratif. Di usia yang sangat-sangat muda, beliau sudah melakukan banyak hal. Gitu. Beliau menyebut dirinya sebagai brand aktivis, dan beliau juga memiliki acara di Metro TV. Nanti kita bisa cari tahu sama-sama acara tentang apa dan tujuannya apa. Tapi saya rasa kita bisa belajar banyak dari beliau, terutama untuk pengusaha-pengusaha yang memang terdampak dengan COVID ini. Kita langsung sambut saja Mas Arto. Malam Mas Arto. Halo, apa kabar Mas Renhard? Terima kasih sudah diundang nih, senang banget. Wes, saya yang terima kasih Mas Arto. Nyari waktunya Mas Arto sibuk banget ya. Kita buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini jam 8 malam saat ini. Tapi tetap Mas Arto tetap semangat dan kita harus sama-sama produktif biar bisa sharing buat kemajuan Indonesia juga. Ya. Ini khusus nungguin Mas Renhard ini di sini. Oh iya, jadi gawat. Jadi luar biasa nih Mas. Mungkin, jadi sekarang aktivitas gimana nih Mas Arto? WFH terus atau gimana? Kemarin sih keluar ya. Kemarin keluar bagi-bagi masker ke pedagang karena kita punya concern di sana. Sekarang ini mau nggak mau mereka yang bekerja harian mau nggak mau tetap harus ada di luar sana. Jadi salah satunya yang paling banyak ya pengusaha-pengusaha mikro ya, para pedagang-pedagang. Dan kemarin kami bergerak di 20 kota untuk membagikan masker dan hand sanitizer kepada pedagang-pedagang kecil yang ada di pinggir jalan. Jadi kemarin agak-agak serem juga sih keluar bagi-bagi gitu, tapi masih rame ya Jakarta ya. Iya, kayaknya udah mulai pada bosan juga Mas. Udah pada mulai bosan di rumah kali. Benar-benar. Nah, itu menarik sih. Nanti kita bisa bahas itu ya, soal kebosanan itu nanti. Iya. Kalau syuting masih jalan, Mas? Syukurnya kita tuh memang metodenya biasanya kita syuting bisa untuk sampai 6 episode ya. Jadi sekali syuting 6 episode, jadi kita punya stok gitu. Tapi sekarang ini kita, sementara ini semua program-program di Metro yang basisnya lebih ke entertainment, segala macam, sementara di stop dulu. Karena lebih banyak akan memfokuskan ke informasi terkait COVID ini. Oke. Cukup berarti tetap produktif dan memang juga harus tetap gerak terus gitu ya, mencoba untuk memberikan apa yang kita bisa ke apa yang kita memang perhatikan gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, brand aktivis itu Mas Arto sebenarnya apa sih Mas? Ya, sebenarnya itu dari dua kata ya. Pertama brand, yang kedua aktivis. Nah, aktivis ini mungkin teman-teman sudah tahu. Aktivis itu nggak selalu bicaranya demo gitu ya. Aktivis adalah secara aktif gitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan brand. Nah, dalam hal ini setiap brand aktivis memiliki konsentrasinya masing-masing. Ada yang mau fokus ke brand-brand lokal, bahkan lebih spesifik lagi ke brand-brand artisan, ada yang fokus kepada brand-brand perempuan, dan lain-lain. Jadi, mereka yang bergerak untuk mengembangkan brand dalam ranah lokal, sekarang disebut brand aktivis. Nah, brand aktivis sendiri kegiatannya macam-macam. Jadi, tidak jadi spesifik satu kegiatan ya, misalnya sharing, training, educating tentang brand itu salah satu bagian kecil saja dari brand aktivis. Tapi yang lainnya adalah bagaimana mengkonek ekosistem dalam skala yang lebih besar. Bagaimana setiap brand bisa akses ke pasar dengan lebih baik. Bagaimana sebuah brand bisa terus berevolusi karena brand yang bisa berevolusi dengan baik, dia bisa menciptakan, saya selalu sebutnya tentang konsistensi ya, karena brand-brand ini kan tulang punggungnya ekonomi kita nih. Ekonomi Indonesia, jadi, betul. Kalau mereka sustain, kuat, ekonominya juga kuat. Gitu. Jadi kami di aktivis punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemudian brand-brand ini bisa terus hidup dan terus berjalan. Ceritanya dulu gimana kok bisa masuk ke ranah ini? Dari kecil memang cita-citanya jadi aktivis brand kah? Enggak sih, enggak.
tapi yang menarik, saya lahir dari satu keluarga yang sangat nasionalis. Ayah saya seorang seniman, kalau pernah tahu, namanya Kris Biantoro. Yep. Kebetulan saya lagi ada di ruangannya nih sekarang. Kalau ini koleksi dasi ya? Koleksi dasi-dasinya beliau saya desain di sana. So, waduh, luar biasa. Bersejarah tuh ya? Ya. Dan saya ditanamkan memang dari kecil untuk cinta Indonesia dengan cara yang sangat luar biasa ya. Meskipun ayah seorang seniman, artis terkenal pada masanya, tapi kami selalu dididik untuk mencintai Indonesia dengan cara yang sangat sederhana. Saya sebutnya Bapak. Bapak punya mobil gas, mobil angkatan udara ya, tahun 62 yang tua, dan setiap bulan Juni itu kami selalu naik mobil keliling Jawa, Bali, untuk bisa melihat Indonesia sesungguhnya. Meskipun ayah punya uang untuk bisa naik pesawat, tapi naik mobil itu road trip ya? Road trip adalah bagian yang sangat personal sekali, dan ini terjadi setiap bulan Juni. Jadi kami bertahun-tahun dididik oleh ayah untuk mencintai Indonesia dengan cara-cara yang sangat grassroots ya. Dan itu yang kemudian secara roh membawa saya ke nilai-nilai, ke value-value yang saya bangun dalam kehidupan yang berikutnya ya. Nah, setelah saya sekolah di Amerika, saya mengambil bidang desain periklanan. So, saya pulang ke Indonesia, dan di situ saya dapat kesempatan untuk bekerja dengan beberapa multinational agency dari Amerika, dari Jepang, dari beberapa negara. Dan disitulah saya belajar tentang dunia brand sebenarnya. Saya beruntung banget pada waktu itu. Project pertama saya di company pertama itu langsung menghandle brand nomor 1 terbaik di dunia pada saat itu, yaitu Coca-Cola. Jadi secara tidak langsung saya belajar tentang Coca-Cola, dan yang menarik ketika kita membangun sebuah desain komunikasi untuk sebuah iklan, sebenarnya tidak langsung bisa mendesain. Kami harus belajar dulu tentang Coca-Cola, nilai-nilainya, sejarahnya, pendirinya, dan lain-lain. Sehingga kami bisa punya bayangan tentang bagaimana kemudian membuat suatu cara berkomunikasi yang tepat setelah memahami hal-hal tersebut. Nah, itu yang menarik karena kemudian dari Coca-Cola saya pindah ke Unilever lah, ke beberapa brand lain, yang notabene setelah beberapa tahun saya bisa menemukan semacam kayak satu benang merah ya. Benang merahnya adalah bahwa setiap brand itu selalu dimulai dengan sebuah owner vision. Misalnya ngomong kosong, waktu kami handle Honda misalnya, di situ ada Soichiro Honda. Yep. Kami harus belajar tentang mengapa Honda membuat mobil yang selalu aerodinamis, kenapa Honda punya value seperti itu. Jadi setiap brand-brand bagus yang kami handle, kami harus belajar tentang sejarah dari pendiri dan lain-lain, dan di situ ada satu benang merah adalah owner vision. Jadi setiap brand harus ada visi yang kuat, kira-kira begitu. Nah, disitulah kemudian setelah beberapa tahun saya menemukan satu proses yang hampir mirip dari satu brand ke brand yang lain, dari brand Amerika ke brand Eropa ke brand Jepang. DNA-nya sama. Setiap brand harus ada orang kuat di baliknya, harus ada founder, dan founder ini membawa seluruh bebannya dalam 5 tahun pertama dan lain-lain. Nah, dari situ saya kemudian kembali lagi kepada satu kata-kata ayah yang Bapak yang sangat kuat sekali di telinga saya. Waktu itu Bapak selalu bilang, saya kirim kamu ke Amerika untuk sekolah, itu bukan untuk belajar ilmunya, tapi kamu harus belajar tentang tentang manusianya, tentang kehidupannya, bukan hanya ilmunya, dan kamu pulang bawa ke Indonesia dan kembangkan negaramu dengan caramu sendiri. Nah, itu yang kata-kata itu yang kemudian mengiang-ngiang, karena suatu saat saya tidak sengaja saya pergi ke beberapa pedagang mikro gitu di pinggir jalan yang biasa suka jualan nasi goreng, pisang goreng, dan lain-lain. Lalu saya coba berpikir, apakah mungkin apa yang saya lihat selama ini sebagai seorang creative director, mengembangkan brand-brand internasional itu bisa saya coba aplikasikan ke brand-brand kecil ini ya gitu. Dan belajar dari situ, ternyata bahkan seorang Soichiro Honda pun memulainya dari garasi kecil. Gitu. Iya, iya. Toyota pun juga sama. Toyota pun sama. Jadi berarti asumsi saya kalau saya bisa
mulai membangun, karena kami di agensi terbiasa untuk handle klien yang dalam tanda petik kaya raya ya, yang punya duit ya kita handle, yang nggak punya duit ya kita nggak handle. Duitnya nggak berseri gitu ya? Jadi saya pikir kalau saya bisa mendampingi brand-brand kecil ini, mengembangkannya menjadi besar, berproses bersama, mungkin menjadi menarik. Gitu. Dan disitulah saya kemudian mulai membuat keputusan-keputusan strategis lah ya kira-kira ya. Akhirnya saya tinggalkan dunia perikalanan yang membuat saya cukup berkembang pada saat itu, menang beberapa award, tapi hati saya tiba-tiba jatuh cinta sama orang-orang ini, para entrepreneur ini, yang menurut saya orang-orang yang sangat brilian sekali, karena kita bicara beraninya dan berani untuk gagal ya, mencoba benar. Jadi setiap entrepreneur saya pikir itu kayak superhero ya, mereka bisa mikir, ngitung keuangan, merencanakan sebuah kegiatan, menjadi seorang leader. Jadi saya lihat entrepreneur itu sosok yang sangat sempurna ketika dan mereka banyak sekali di Indonesia dan terus bertumbuh. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dan kemudian saya mulai membuat semacam agensi kecil awalnya untuk kemudian meng-cater kebutuhan-kebutuhan mereka. Bentuknya tidak sempurna, tapi dalam perjalanan kami mulai memperbaiki model-model, mulai memperbaiki, dan pada saat itu mungkin kalimatnya lebih tepat, mungkin semacam konsultan ya. Tapi semakin kesini saya melihat konsultan itu menjadi sangat rigid sekali, menjadi sangat serius gitu. Sementara itu lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan keuangan, perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit lah. Akhirnya saya coba kemudian merework apa yang saya lakukan. Dan mungkin itu baru saya temukan dalam perjalanan tahun ke-10 bahwa sebenarnya saya ini adalah seorang aktivis ya. Dan kami mulai bukan meninggalkan, tapi kami mulai bergerak melakukan inisiatif-inisiatif yang lebih nyata, yang kaitannya dengan pengembangan brand-brand lokal. Dan aktivitas itu banyak sekali, makanya kami menyebut diri kami aktivis. Menarik tadi kalau Mas Arto bilang, brand itu semua dimulai dari founder dan dari visi foundernya yang memang cukup kuat gitu ya. Karena benar tadi Mas Arto nyebutin Honda, Toyota, semua, Ford juga di otomotif semua memiliki figur yang sangat-sangat kuat. Saya coba tadi berpikir, ada nggak ya brand-brand yang memang tidak memiliki tokoh yang sangat kuat. Starbucks pun juga memiliki tokoh, dan itu semua. Apple pun juga memiliki tokoh yang memang berdiri di belakang itu. Dan menarik tadi Mas Arto juga sempat bilang bahwa balik ke Indonesia, nggak begitu banyak merek-merek Indonesia yang bisa sebesar itu di luar sana gitu. Karena memang entah itu akses kapitalnya maupun juga memang akses pendidikannya, itu yang menjadi concern juga dari bangsa kita gitu ya. Betul, dan memang yang sebenarnya cukup meresahkan adalah kita negara dengan jumlah brand yang setiap tahun tumbuh itu sekitar 120.000 brand baru. Jadi Indonesia adalah negara dengan tingkat pertumbuhan brand paling dinamik di Asia Tenggara ya. Tapi kita memang tidak punya lembaga pelatihan, sekolah yang memang khusus untuk membantu mengembangkan brand. Padahal kita tahu semua perusahaan-perusahaan hebat menggunakan brand sebagai strategi yang paling dahsyat yang mereka pakai ya. Bahkan bukan hanya perusahaan, tapi negara juga menggunakan brand. Kalau pemimpin negara juga sama gitu kan, harus memiliki brand gitu. Ya, kalau kita lihat Marvel gitu misalnya, itu cara Amerika membangun brandnya sebenarnya. Yep. Bagaimana kita tergila-gila dengan Starbucks dan Coca-Cola itu, meskipun itu kembali kepada perusahaan, tapi kembali kepada identity of the brand, which is negara di mana mereka berasal. Dan itu saya rasakan banget waktu di Amerika. Mau cerita brand apa dari Indonesia lokal ya, Indomie mungkin ya, Sampurna rokok gitu, beberapa udah mulai masuk, tapi kita punya begitu banyak brand. Nah, tapi kemudian permenungan dan perjalanan brand menjadi menarik karena di sana di tahun 2013-2012 saya mulai menulis buku tentang brand, dan temuan saya dalam proses membuat buku itu menarik sekali, bahwa kemudian brand yang baik, karena selalu pada akhirnya kita harus mengacu kepada satu kebenaran ya.
apapun itu kan. Kalau kita mau belajar sebuah disiplin ilmu, matematika atau psikologi, ada satu acuan yang kemudian harus kita jawab. Dalam konteks brand, pertanyaan yang paling akan ditanya orang adalah, so brand yang bagus itu apa? Gitu. Apa sih brand yang bagus menurut kamu atau menurut Anda atau menurut, dan bisa jadi sangat berbeda-beda sekali. Gitu. Nah, itulah yang selalu saya harus jawab dalam perjalanan itu, dan saya mulai menulis draft buku itu tahun 2008, 2009, tapi tahun 2013 baru selesai bukunya, karena mencari jawaban itu sendiri yang nggak pernah ketemu. Tapi di tahun 2012, pada saat akhir buku itu ditulis, saya bertemu dengan seorang penjual bakmi di kawasan Santa, namanya Bakmi Boy. Bakmi Boy ini berdiri mungkin 1-2 tahun setelah Bakmi Gajah Mada. Mereka hanya punya 2 cabang, satu di Jakarta itu di Santa, satu lagi di Majestic ya kalau nggak salah ya. Dan dalam saat itu saya tanya kepada owner, kenapa owner nggak mau buka cabang yang lebih banyak? Karena bagi saya brand yang hebat itu adalah brand yang cabangnya dari mana-mana. Lalu jawabannya sangat sederhana sekali, bahwa dia ajak saya duduk di kasir, lalu dia tanya saya apa yang saya lihat di restoran itu. Saya bilang ya ramai, banyak yang makan. Lalu dia bilang, tidak ada yang lebih bahagia dari seorang pemilik usaha yang restorannya ramai gitu ya. Sederhana banget sih. Tapi di situ saya belajar satu hal, bahwa brand yang bagus adalah brand yang dibangun berdasarkan owner vision. Gitu. Nah, ketika owner vision-nya hanya ingin punya 2 outlet dalam konteks membangun brand, maka disitulah sebenarnya sukses bagi dia. Gitu. Dan itu brand yang baik untuk dia, gitu kan? Dan baik untuk dia, betul. Dan sah-sah saja untuk dia mendefinisikan seperti itu. Betul. Ini sama dengan kita bicara es krim Ragusa yang ada di Istiqlal, Ancol versus misalnya brand skala besar kayak Walls gitu. Ya. Walls tidak bisa jadi Ragusa, Ragusa tidak bisa jadi Walls. Ya. Kalau ditanya siapa yang paling banyak duitnya, ya udah pasti Walls. Ya. Tapi Walls tidak memiliki value yang sama dengan Ragusa, dan sehingga orang akan bilang ke Ragusa, ya kamu nggak growing, brandnya jalan di tempat gitu kan selama puluhan tahun. Tapi kita juga bisa bilang yang sama. Kita bisa bilang coba berdiri 60 tahun, bisa nggak? Gitu. Apalagi hari ini kan gitu. Jadi menjadi sangat relatif sekali ketika kita mulai berbicara tentang brand yang bagus, tergantung siapa gitu ya. Dan disitulah sebenarnya the true meaning of brand adalah soal persepsi, dan persepsi itu hanya berlaku kepada segmen pasar yang memang dituju oleh si brand tersebut. Nah, kita ngomongin brand di tengah COVID ini, Mas Aryo, Mas Arto. Di mana perannya brand di tengah COVID kayak gini, bro?